Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. His Excellency Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republic of Singapore, His Excellency Dr. Thomas Lloydel, Ambassador of Austria, His Excellency Kham Pheong Fantasai, Ambassador of the Lao People Democratic Republic. Yang saya hormati Dr. Fajar Rizalul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Excellency Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi from UIA Federal National Council, Bapak Dr. Theo Sambuaga dari Leimena, dan juga ada Pak Profesor Alwi Shihab dan Profesor Amin Abdullah. Sahabat saya Pak Matius Ho, Executive Director of Institute Leimena, and also my very good friend Pak Dr. Brett Schaff, Director International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, Pak Christopher Stewart, PhD, Special Advisor Templeton Religion Trust, dan juga para tokoh yang hadir pada kesempatan ini dari berbagai lembaga tingkat dunia dan lembaga-lembaga nasional. Sejawat saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Ibu Sekjen dan para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. And to be very brief, Excellencies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, I'm confident to stand here because Pak Matius asked me to deliver my keynote speech in Bahasa Indonesia, so I don't need to think many times in order to have my full keynote speech presentation. And I'm confident to speak in Bahasa Indonesia since Bahasa Indonesia already designated as the 10th language of the UNESCO. It is just this week that I, for the first time, deliver my speech in Bahasa Indonesia in 43rd UNESCO Conference in Uzbekistan. Karena itu izin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia, dan kekhawatiran saya adalah ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, saya akan berbicara terlalu panjang sebagaimana umumnya orang Indonesia. Therefore, I want to be as briefly as possible, but to address very important key issues in relation to our conference today. Yang pertama tentu saya menyampaikan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh peserta yang menghadiri acara International Conference ini, sebuah acara yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Pak Stewart dan juga oleh Pak Brett, bagaimana kita sekalian bangsa-bangsa di dunia ini lebih mempererat dan lebih mendekatkan hubungan yang semakin baik di antara berbagai kelompok agama dan juga masyarakat yang berbeda-beda. Kesadaran tentang pentingnya kita bisa memahami dan menerima yang berbeda adalah sebuah kesadaran yang sangat penting dan juga telah menjadi sebuah gerakan yang tadi disampaikan oleh Pak Brett, bagaimana berbagai pertemuan di tingkat internasional dan pertemuan di tingkat regional menjadikan persoalan ini sebagai agenda bersama, di mana kita hidup saling menghormati, hidup saling menerima, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara manusia bukanlah pemisah yang membuat kita semakin terbelah antara satu dengan yang lainnya, tapi perbedaan itu justru menjadi pintu dan menjadi penghubung bahwa kita yang berbeda saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ajaran agama Islam, ketika kita membicarakan mengenai perbedaan manusia, tentu dijelaskan bahwa perbedaan itu adalah rahmah dan kita saling ta'aruf, li ta'arufu, yang dalam pemahaman saya li ta'arufu mengandung pesan di mana kita saling mengenal, saling memahami, saling menghormati,
dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagai salah satu pribadi yang terlibat dalam proses cross-cultural religious literacy atau literasi keagamaan lintas budaya yang digagas oleh Laimena dan juga dengan Muhammadiyah dan beberapa organisasi agama di Indonesia, saya semakin percaya diri bahwa kehidupan yang rukun di antara masyarakat yang berbeda agama dan budaya itu akan bisa terwujud apabila kita mencoba untuk membuka diri dan kemudian membuka hati dan membuka pintu rumah kita untuk siapapun bisa saling bekerja sama. Saya sering menggunakan istilah open mind, open heart, dan open house. Ini adalah sebuah kunci di mana kita berbicara head to head, heart to heart, dan kemudian bekerja sama hand in hand. Kepercayaan ini bisa semakin kita tingkatkan seiring dengan komitmen kita untuk memberikan bekal kepada generasi bangsa, generasi muda di berbagai negara, agar mereka semakin percaya diri untuk cross border, melintas batas dengan mereka yang berbeda. Ini sebuah pesan penting agar kita sekalian memberikan perhatian kepada generasi muda sebagai insan-insan yang akan memimpin dunia di masa yang akan datang. Pendidikan adalah sebuah proses di mana kita ibarat menanam pohon, berinvestasi untuk masa depan, dan buahnya belum tentu bisa kita lihat pada saat yang dekat, tapi itu akan memberikan manfaat yang sangat jangka panjang. Karena itulah maka cross-cultural religious literacy atau dalam konsep bahasa Indonesia literasi keagamaan lintas budaya yang bersama Matius kita berbagai pertemuan di forum-forum nasional dan internasional menceritakan bagaimana pengalaman Indonesia mampu memberikan inspirasi bahwa perbedaan bukanlah pemisah di antara kita, tapi sekali lagi perbedaan itu adalah pengikat di antara kita. Sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap menjadi satu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam kaitan inilah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha untuk memberikan landasan-landasan yang bersifat pedagogis maupun landasan yang merupakan keputusan-keputusan strategis agar generasi masa depan, generasi Indonesia khususnya, memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang memungkinkan mereka menjalin persahabatan dan juga keberanian serta rasa percaya diri untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Paling tidak ada 3 kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kami letakkan sebagai dasar-dasar pembentukan karakter agar kita memiliki generasi yang memiliki sikap yang terbuka dan memiliki jiwa yang lapang dada untuk bisa menerima yang lain yang berbeda dan sekali lagi terbuka untuk bekerja sama dengan yang lainnya. Dari ruang kelas kami berusaha memperbaiki melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang diantara tujuan kami adalah bagaimana membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi pada saat yang lainnya mereka juga harus menjadi generasi yang menjadi warga bangsa yang baik, menjadi warga dunia yang baik, dan mereka juga menjadi generasi yang siap berkolaborasi dengan siapapun di mana mereka berada. Mereka adalah generasi yang memiliki tanggung jawab dan jiwa sosial yang tinggi untuk kemudian secara bersama-sama menciptakan kehidupan yang damai dimanapun mereka berada. Persoalan ini menjadi sangat penting karena kita sekarang melihat bagaimana dunia mengalami tantangan yang tidak sederhana, terutama fenomena di mana banyak generasi muda kita ini menjadi korban atau mungkin menjadi pelaku dari kekerasan digital. Kekerasan digital yang kita saksikan akhir-akhir ini menjadi masalah tersendiri ketika banyak sekali perundungan terjadi dan dilakukan di dunia maya yang akibatnya juga sangat besar terhadap psikologi dan juga mentalitas mereka. Persoalan-persoalan yang sekarang ini terjadi menyangkut kekerasan generasi muda, sebagiannya karena mereka tidak memiliki ruang yang semakin luas untuk mereka bisa bertemu dengan teman sebaya atau kemudian mereka beraktivitas sosial dalam kehidupan nyata. Karena itulah maka literasi keagamaan lintas budaya yang juga merupakan bagian dari program yang saya kira sangat sejalan dengan kebijakan kami yang kedua, yaitu kebiasaan 7 anak Indonesia hebat atau kita sebut dengan 7 KAI
yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kami ingin mendorong agar generasi muda ini lebih banyak memiliki aktivitas-aktivitas sosial dengan berolahraga dan aktivitas sosial dengan mereka bermasyarakat. Kami mendorong agar mereka lebih banyak bergaul dengan mereka yang berbeda, bergaul dengan mereka yang memiliki latar budaya dan agama yang berbeda, dan itu dalam banyak sekali literatur dan pengalaman memberikan mereka social experience, pengalaman-pengalaman sosial yang terbuka. Berbagai inisiatif dan program yang mendorong terjadinya literasi keagamaan lintas budaya itu telah dilakukan dan telah memiliki dampak yang positif. Karena itu maka kemitraan kami dengan Leimena yang dimulai dari penyelenggaraan seminar pada pagi hari ini dapat menjadi awal untuk kita mendorong bagaimana keterampilan sosial berkolaborasi, keterampilan sosial saling bekerja sama, dan kemampuan untuk sharing dan berdialog, kemampuan mendengar selain kemampuan berbicara juga penting kita tanamkan dalam diri para generasi muda. Kemudian yang ketiga yang coba kami lakukan dalam konteks membangun relasi sosial yang baik dan membangun generasi yang memiliki keterbukaan adalah bagaimana kita sekalian melalui berbagai program di kementerian berusaha memperkuat konseling sebagai salah satu dari program prioritas di mana kita sekalian sebagai orang tua perlu menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang baik, dan pada saat yang sama juga menjadi mentor yang baik bagi generasi Z dan generasi Alpha. Banyaknya persoalan kekerasan sebagian terjadi karena kurangnya kesabaran kita mendengar dan kurangnya sikap terbuka kita untuk mengapresiasi anak-anak kita yang sebenarnya memerlukan ruang untuk mereka bisa berbicara, memerlukan ruang untuk bisa mereka curhat dan berbagai kesempatan untuk mereka mengeksplorasi diri dan menyampaikan berbagai gagasan dan mengembangkan bakat dan minatnya. Karena itulah maka forum ini menjadi forum penting di mana kita tidak hanya mencoba untuk mengkaji berbagai hal secara teoritik, tapi ke depan saya kira kita perlu bersama-sama membangun sebuah gerakan yang berbasis pendidikan baik di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat agar suasana kehidupan di masyarakat itu semakin tercipta dalam suasana kerukunan dan harmoni di mana semua kita saling menghormati, saling menerima, dan saling bekerja sama dengan yang lainnya. I have to commit with my promise to speak very briefly, and I think this is the all of my presentation and my small contribution to this very big conference that we organize today. Sekali lagi, thank you very much to Leimena and all partners that already work for us and already support the significance of building social trust and building social harmony in our multi-faith and multicultural society. Terima kasih. Saya kira tidak lengkap kalau tidak ada pantunnya. And normally I have my let's say very unique pantun that I usually having pantun by mentioning name of bird. Pantunnya burung pipit, burung nuri, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti konferensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.